Halo teman-teman semua, kembali lagi dan selamat bergabung ke live TikTok aku. Sorry banget ya, agak telat sekitar berapa menit nih? 6 menit ya teman-teman ya. Maaf banget telat 6 menit karena tadi aku lagi persiapin juga soalnya ya teman-teman. Oke, seperti biasa ya. Aku mau sampein lagi ya, gimana masih semangat untuk persiapan P3K-nya, teman-teman. Wajib masih semangat ya. Aku harap semangat kalian gak luntur, teman-teman. Tetap masih 100% untuk berjuang di ujian tes P3K nanti ya. Aku doain pokoknya buat kalian ya, sukses terus pokoknya. Dan semoga bisa menjawab semua soal-soal ujian nanti ya. Dan semoga dapat soal yang gampang-gampang, teman-teman. Malam Kak, malam juga Kak Rodiana. Kak Mona Kak, ini udah soal keberapa? Ini soal nomor 1 guys, aku baru mulai ya. Aku telat masuk tadi. Masih semangat Kak, keren Kak Erma. Semangat terus ya, dan teman-teman yang lain jangan lupa tetap semangat ya, supaya lulus tahun ini. Dan sebelum ngerjain soalnya, jangan lupa seperti biasa siapin kertas kecil-kecilnya ya. Karena setelah itu nanti kalian jumlahin benar berapa dan salah berapa. Seperti biasa malam ini itu ada 5 soal ya teman-teman. Semangat Kak, semangat. Oke, semangat semua ya teman-teman ya. Aku doain juga semoga Kakak selalu sehat biar bisa live terus. Thank you Kak Mona, amin ya. Dan juga semoga buat teman-teman semua juga diberikan kesehatan juga ya. Dan fokusnya jangan lupa ya untuk selalu fokus dan sehat selalu sampai ujian nanti ya. Supaya hasilnya juga maksimal dan kalian bisa dapetin SK tahun 2024-nya. Oke, tanpa lama-lama langsung aja yuk kita baca ke soal nomor 1 ya. Soal malam ini sepertinya lebih ke tema etika bidan ya teman-teman. Tahun lalu ada yang dapat soal etika bidan nggak? Boleh komen-komen di kolom komentar teman-teman. Tahun lalu ada yang dapat soal etika bidan? Ada yang dapat nggak nih soal etika bidan? Ya ada, oke. Kak Deti Amanda ada, yang lain gimana? Yang lain ada dapat juga nggak? Atau kakak siapa tadi? Atau Kak Deti aja yang dapat? Yang lain gimana teman-teman? Yang lain ada yang dapat juga soal terkait kode etik? Ada Kak? Oke. Kak Yusnani ada ya. Kita lanjut ya ke soal nomor 1 teman-teman. Kira-kira jawabannya apa nih? Seorang bidan melakukan aborsi demi mendapatkan uang. Hal tersebut bertentangan dengan kriteria perilaku profesional bidan, yakni apa nih? Nah, di sini bidannya mau banget nih lakuin aborsi demi uang ya teman-teman. Itu udah menyalahi aturan hukum juga ya teman-teman ya. Saya menyalahi kode etik dan juga menyalahi hukum teman-teman. Seperti itu. Oke teman-teman, nah jadi kira-kira ini bertentangan dengan kriteria perilaku profesional apa nih? Ini soal nomor 1 tuh aku kasih soal yang gampang-gampang dulu ya. Nah yang pertama, bermoral tinggi. Apakah aborsi demi uang itu bermoral tinggi teman-teman? Tidak ya. Nah aborsi yang dilakukan itu hanya boleh kalau mengancam nyawa ibunya. Dan itu pun dilakukan bukan sama bidan tapi sama spesialis teman-teman. Jadi yang A itu bukan. Kemudian yang B, bertindak sesuai keahliannya dan didukung oleh pengetahuan dan pengalaman serta keterampilan. Nah, bidan itu nggak ada wewenang untuk melakukan aborsi ya teman-teman. Misalnya kalau ia pun aborsi karena kesehatan medis ya, itu yang bisa melakukan adalah spesialis atau obgyn. Jadi yang B itu bukan. Kemudian yang C, tidak melakukan tindakannya semata-mata didorong oleh pertimbangan komersial. Nah, yang C nih yang benar teman-teman ya. Dia tidak melakukan tindakannya ya teman-teman sesuai dengan aturan dan semata-mata didorong oleh pertimbangan komersial. Nah, yang C itu jawaban untuk soal kuis nomor 1. Kemudian yang D, mengenali batas-batas kemampuan. Nah, di sini aborsi itu bukan wewenangnya bidan ya, dan dia tidak tahu nih batas-batasan kemampuan dia. Itu dia tidak bidan itu tidak mempunyai kemampuan untuk melakukan aborsi ya teman-teman ya. Yang D itu bukan jawaban yang tepat. Yang E, melakukan tindakan sesuai dengan kemampuan. Yang E juga tadi sama dengan D, bukan jawaban yang tepat. Jadi untuk soal nomor 1 jawabannya C. Aku rasa untuk soal nomor 1 itu pada benar semua lah ya, karena gampang banget untuk soal nomor 1. Kita lanjut lagi ke soal nomor 2.
Nah, ini dia soal nomor 2, silakan dijawab teman-teman. Dan oh ya, buat teman-teman semua, kalau misalnya kalian lagi persiapan CPNS ataupun kalian punya teman-teman atau punya adik, kakak atau suami istri ya teman-teman ya yang pengen ikut CPNS, aku saranin banget kalian untuk miliki buku yang ini teman-teman. Ntar ya, aku kasih rekomendasi dulu. Yaitu yang ini nih. Nah, udah aku naikin teman-teman. Nah, itu adalah buku CPNS ya. Itu sudah ada lengkap bonus eksklusif dengan undang-undang, dan satu lagi ada 2 buku ya, teman-teman ya. Seperti itu. Dan bagi kalian yang calon peserta CPNS ya, silakan bisa diorder, teman-teman. Oke, lanjut ke soal nomor 2. Bidan wajib menjunjung tinggi ya, menghayati dan mengamalkan sumpah jabatan dalam setiap melaksanakan tugas dan kewajibannya merupakan. Oke, ini kira-kira apa nih? Di sini udah mulai jawabannya terpecah ya. Ada yang E, ada yang B, ada yang C tadi aku lihat. Nah, kira-kira yang mana nih, teman-teman? Oke, jadi kalau misalnya kalian nanya-nanya, kira-kira buku untuk persiapan CPNS itu apa? Udah aku sematin, teman-teman. Silakan kalian order aja. Dan kalau misalnya kalian satu lagi nanya kalau buku rekomendasi untuk P3K apa, kalian silahkan tonton sampai akhir. Nanti di akhir aku kasih tahu e-booknya ya, dan juga sudah ada grup telegramnya teman-teman. Jadi di grup telegram itu bisa kalian gunakan untuk soal-soal kuis ya. Setiap hari Senin sampai Sabtu itu dalam sehari ada 3 kali soal kuis dan pembahasan secara secara video teman-teman. Dan setiap akhir bulan itu ada soal-soal tryout khusus soal-soal bidan teman-teman. Dan ebook juga semuanya pembahasan full dengan video. Jadi kita nggak ada lagi pembahasan secara tertulis ya. Warrior buat P3K belum buka ya kak? Kayaknya Warrior ini lebih ke CPNS ya kakak. P3K belum buka. Grup WA ada nggak kak? Yang ada grup tele kak Arni. Grup tele yang ada. Nah teman-teman ya, jadi kalau misalnya mau order ebook P3K silahkan ditonton sampai akhir ya. Nanti di akhir tuh ada voucher diskonnya. Oke, lanjut ke soal nomor 2. Kira-kira jawabannya mana nih? Kata kuncinya kita cari dulu teman-teman. Bidan wajib menjunjung tinggi, menghayati, dan mengamalkan sumpah jabatan dalam setiap melaksanakan tugas dan kewajibannya. Nah ini kita berbicara terkait kewajiban teman-teman ya. Di grup telegram udah pernah aku share hak dan kewajiban bidan ya. Kemudian hak bidan terhadap klien ya. Kemudian sebagai profesi ya kepada apalagi tuh masyarakat dan lain sebagainya, nusa dan bangsa, itu udah pernah aku share di grup telegram teman-teman. Jadi silahkan dibuka-buka lagi ya grup telegramnya, materinya silahkan dibaca-baca lagi karena di grup telegram tuh banyak banget materi yang udah di share ya teman-teman ya. Ada puluhan materi yang udah di share. Nah jadi untuk soal nomor 2 itu jawabannya adalah yang B, kewajiban bidan terhadap klien dan masyarakat. Nah jadi di sini bidan memiliki kewajiban untuk selalu menjunjung tinggi, mengamalkan sumpah jabatan dan menghayatinya ya. Dan contohnya apa? Tidak membeda-bedakan antara pasien kaya, pasien dan kurang mampu, pasien umum dan pasien BPJS, seperti itu misalnya teman-teman. Jadi untuk soal nomor 2 jawabannya adalah yang B. Lanjut ke soal nomor 3 teman-teman. Nama telegramnya apa kak? Nama telegramnya ya, telegramnya itu bersifat pribadi kakak, istilahnya private ya. Telegramnya aku private. Jadi kalau misalnya mau gabung ke grup telegram silahkan ditonton sampai akhir ya kakak Baby Moy. KCPNS bulan ini untuk D3K bidan gak ada ya kak? Tergantung formasi masing-masing guys. Kalau di daerah aku memang gak ada ya. Yang ada untuk CPNS nakesnya hanya dokter umum dan dokter spesialis. Nanti bakal buka nggak Warrior buat P3K-nya? Kurang tahu aku Kak Sudirman. Belum ada info lanjut dari admin NIP Warrior ya. Kak doain ya Kak tahun ini kami dapat SK. Amin. Semangat dan sukses terus buat kalian semua. Oke, lanjut ya ke soal nomor 3. Apakah fungsi etika dan moralitas dalam kebidanan? Nah, ini tuh sebenarnya bukan soal penalaran, tapi ini soal terkait teori, teman-teman. Jadi sebenarnya tuh ada materinya tersendiri terkait fungsi etika moralitas dalam kebidanan. Nah, kira-kira yang mana nih? A, B, C, D, dan E. Ini untuk soal nomor 3 itu jawaban pasti ya, bukan penalaran, teman-teman. Jadi untuk soal nomor 3 itu jawabannya adalah yang A. Menjaga otonomi dari setiap individu khususnya bidan dan
pasien. Ini masuk ke dalam fungsi etika dan moralitas dalam kebidanan. Ingat ya, dicatat teman-teman. Jadi fungsi etika kebidanan itu sebenarnya banyak, tapi salah satunya adalah menjaga otonomi dari setiap individu, khususnya bidan dan pasien ataupun klien. Dan ini ada materinya teman-teman, nanti aku share di grup ya Telegram. Jadi buat teman-teman yang belum masuk ke grup Telegram, silakan bergabung ya. Lanjut ke soal nomor 4. Untuk soal nomor 3 tadi jawabannya adalah yang A. Next ke soal nomor 4. Di bawah ini yang bukan merupakan tujuan kode etik profesi, yaitu, nah kira-kira yang mana nih? Agak pusing ya teman-teman ya. Kira-kira yang mana nih yang bukan ya, yang bukan merupakan tujuan kode etik profesi. Yang A, meningkatkan layanan di atas keuntungan pribadi. B, menjunjung tinggi martabat profesi. C, menentukan baku standarnya sendiri. D, mempunyai sikap komitmen tinggi, jujur, tanggung jawab, dan berpikir sistematis. Meningkatkan mutu profesi. Yuk, kira-kira yang mana nih? A, B, C, D, atau E, teman-teman. Jadi yang ditanyakan yang bukan ya, ingat nih ada kata bukan. Yang bukan merupakan tujuan kode etik profesi. Ingat ada profesinya ya, teman-teman. Berarti ini berkaitan dengan profesi kita. Profesi kita ya, profesi kita itu apa, teman-teman? Bidan ya. Jadi kode etik profesinya tujuannya itu apa? Tujuan dibuat kode etik profesi. Yang A, meningkatkan layanan di atas keuntungan pribadi. Yang A ini masuk nggak teman-teman? Ada yang A, C, D, A ya. Teman-teman, E juga ada. Ada yang nggak yang jawab nih. Yang banyak kayaknya antara A, C, dan D ya. Udah mulai pecah-pecah nih. Kira-kira yang mana nih? Kalau yang B ya, yang B itu benar ya, yang B itu benar. Berarti yang B itu tidak masuk, teman-teman. Yang E juga ini benar ya, ini merupakan tujuan kode etik. Jadi yang yang B sama E itu kita eliminasi. Tersisa A, C, dan D nih. Kira-kira yang mana, teman-teman? Ragu A sama C. Mempunyai sikap komitmen tinggi, jujur, tanggung jawab, dan berpikir sistematis. Ini masuk ya, teman-teman ya. Tujuan dibikinnya kode etik profesi agar memiliki sikap komitmen tinggi, jujur, dan tanggung jawab. Yang D aku eliminasi. Nah, antara A sama C, kira-kira yang mana nih? Kalau yang C menentukan baku standarnya sendiri. Kalau yang A meningkatkan layanan di atas keuntungan pribadi. Menentukan baku standar ya, berarti maksudnya itu standar kerja ya teman-teman ya, standar kerjanya seperti apa. Jadi semuanya itu udah ditentukan nih standarnya teman-teman. Contohnya apa? APN ya, 60 langkah APN. Jadi itu ada standarnya sendiri seperti itu. Jadi yang bukan itu adalah yang meningkatkan layanan di atas keuntungan pribadi. Untuk soal nomor 4 jawabannya adalah yang A, teman-teman. Lanjut ke soal nomor 5. Nah, ini dia soal yang terakhir, teman-teman. Yang termasuk pada bidan ya sebagai profesi memiliki ciri-ciri tertentu kecuali. Nah, yang tidak termasuk agak bingung ya, teman-teman ya, soalnya pendek tapi agak membingungkan. Yang termasuk pada bidan profesi memiliki ciri-ciri tertentu kecuali, artinya yang tidak benar nih. Bidan sebagai profesi, kira-kira yang tidak termasuk ciri-ciri bidan sebagai profesi apa, teman-teman? Yang tidak termasuk ciri-ciri dari bidan sebagai profesi. Yang A, bidan memiliki organisasi profesi. Yang A benar atau salah, teman-teman? Yang A benar atau salah? Bidan itu punya organisasi profesi ya. Ciri-cirinya adalah bidan memiliki organisasi profesi, yaitu apa? IBI ya, teman-teman ya. Nah, yang A itu aku eliminasi. Kemudian yang B, bidan memiliki kewenangan dalam menjalankan tugasnya. B itu masuk nggak, teman-teman? Masuk ya, dia punya kewenangan dong dalam menjalankan tugasnya. Contohnya apa? Menolong persalinan, melakukan ANC, melakukan kunjungan nifas, pemeriksaan antropometri pada bayi baru lahir ya. Nah, itu dia. Jadi yang Yang B itu aku eliminasi juga. Nah, kemudian yang C, bidan memiliki karakteristik yang khusus dan dikenal serta dibutuhkan masyarakat.
Yang C kira-kira masuk nggak nih teman-teman? Dia memiliki karakteristik yang khusus dan dikenal serta dibutuhkan masyarakat. Kemudian yang D, bidan memiliki citra kebidanan serta memiliki nilai yang berlaku di masyarakat. Nah, C atau D nih, kalau yang E, bidan memiliki kelompok pengetahuan yang jelas dalam menjalankan profesinya. Yang E juga benar ya, kelompok pengetahuannya apa? Nah, kelompok belajarnya si bidan ini adalah di organisasinya ya, teman-teman ya. Kadang di organisasi itu kan ada ya, di-share beberapa, misalnya apa ya, kayak update terkini ya, seperti itu. Nah, jadi yang E aku eliminasi. Kira-kira C atau D, teman-teman? Kalau C itu bidan memiliki karakteristik yang khusus dan dikenal serta dibutuhkan masyarakat. Kalau yang D, bidan memiliki citra kebidanan serta memiliki nilai yang berlaku di masyarakat. Nah, ini agak-agak riweh ya teman-teman ya, agak ribet nih ya, C atau D kayak gitu. Kira-kira C atau D? Di sini ada yang jawab C, ada yang jawab D. Boleh kasih alasannya teman-teman yang jawab C atau yang jawab D, boleh kasih alasannya ya. Kira-kira mana nih jawabannya? Kalau yang C, bidan itu memiliki karakter yang khusus ya. Dia punya karakter yang khusus dan dikenal serta dibutuhkan di masyarakat. Kalau yang D itu bidan memiliki citra kebidanan ya. Citra kebidanan serta memiliki nilai yang berlaku di masyarakat. Nah, kira-kira yang mana teman-teman? Citra sama karakter tuh sama nggak sih? Citra sama karakter tuh sama nggak? Apa nih? Karakter itu ciri. Kak Ainun, bidan emang dibutuhkan di masyarakat, jadi benar Kak. Ya. Oke, apa teman-teman? Beda tipis. Ya, jadi mana nih? C atau D? Citra tuh image ya. Image-nya baik, citranya buruk ya, misalnya gitu. Ya, jadi untuk soal nomor 5 itu jawabannya adalah yang mana teman-teman? Yang D ya, yaitu bidan memiliki citra kebidanan serta memiliki nilai yang berlaku di masyarakat. Nah, itu yang tidak termasuk pada bidan sebagai profesi yang memiliki ciri-ciri tertentu ya, teman-teman. Nah, jadi yang memilih bidan sebagai profesi itu punya ciri-ciri, yaitu memiliki organisasi profesi ya, kemudian memiliki kewenangan dalam menjalankan tugasnya, kemudian memiliki karakter yang khusus ya, yang dikenal serta dibutuhkan masyarakat. Nah, karakter khususnya itu apa teman-teman? Yaitu biasanya bidan itu punya karakter, yaitu ini ya, mulai dari isinya mencangkup terkait wanita ya teman-teman ya, lingkungannya itu berkaitan sama wanita, mulai dari bayi sampai ia tua ya teman-teman ya. Jadi dia punya karakter khusus nih yang membedakan antara dia dengan nakes yang lain. Nah, kemudian apalagi? Bidan memiliki kelompok pengetahuan yang jelas dalam menjalankan profesinya. Jadi untuk soal nomor 5, jawabannya itu adalah yang D. Oke, soal malam ini live-nya ada 5 soal aja ya teman-teman. Dan juga buat teman-teman yang misalnya pengen dapat soal yang lebih, kalian bisa akses di YouTube aku ya. Di situ ada YouTube aku namanya Aulia Sekina Putri. Di situ aku ada upload soal-soal teknis bidan, kemudian soal wawancara manajerial sosiokultural. Selain itu kalian juga bisa dapetin soal-soal lainnya. Itu ada di grup Telegram aku teman-teman. Dan kalian misalnya mau order ebook P3K 2024 yang khusus soal bidan dan juga bergabung ke dalam grup Telegramnya, kalian bisa pergi aja ke Instagramnya Lolos ASN teman-teman. Pergi aja ke Instagram Lolos ASN dan juga jangan lupa di follow teman-teman supaya kalian bisa dapetin voucher potongan sebesar 20.000 ya. Jadi untuk setiap pembelian ebook di live aku ini ya, khusus di bagi kalian yang dapat potongan setelah follow akun
akun Instagramnya, kalian bisa dapetin sebesar potongan 20.000 untuk 5 orang tercepat. Jadi silakan digercep-gercepin aja. Harga normal 120.000, jadi 100.000 aja untuk 5 orang tercepat ya. Dan buat kalian yang mau order, silakan klik aja link WhatsApp admin di sini. Nanti admin bakalan balas satu persatu chat kalian ya. Jadi kalian tenang aja ya, mohon bersabar, pasti dibalas oleh adminnya. Oke teman-teman, segitu aja dari aku. Terlebih kurang aku mohon maaf. Sampai jumpa di next live ya. Besok aku belum tahu bisa live atau tidak. Nggak bisa teman-teman, sorry ya. Besok aku nggak bisa live karena aku besok masuk sore ya. Jadi mohon maaf banget, besok aku masuk sore. Dan ya segitu aja teman-teman. Terlebih kurang aku mohon maaf. Thank you so much buat kalian yang udah bergabung ke live aku. Sukses terus buat kalian dan jaga kesehatan selalu ya. Oke, sampai jumpa. Ketemu lagi di live aku berikutnya. Bye-bye.